ini adalah kota Semarang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal barat. Kota ini adalah ibu kotanya Provinsi Jawa Tengah. Dan ini adalah kota Semarang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 tempat wisata di Semarang kota yang populer. 1. Lawang Sewu. 2. Sampokong. 3. Kota Lama. 4. Pantai Marina. 5. Masjid Agung Jawa Tengah. 6. Grand Wara Kaca. 7. Semarang Zoo Bondin Makan. Apakah ada yang kalian belum pernah masuk? Asal-usul Semarang. Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-15. Nama Semarang berasal dari kata asem dan arang, yang berarti pohon asam yang jarang. Nama ini diberikan oleh Ki Pandan Arang, tokoh yang dianggap sebagai pendiri Semarang. Pada tahun 1475, ia diutus oleh Kerajaan Demak untuk membuka wilayah baru di pesisir utara Jawa dan menetap di daerah yang kini dikenal sebagai Semarang. Semula hanya berupa desa kecil di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Letak Semarang yang strategis di jalur perdagangan pesisir membuatnya cepat berkembang. Pada abad ke-16, pelabuhan Semarang mulai ramai oleh aktivitas perdagangan dari berbagai bangsa, seperti Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini menjadikan Semarang tumbuh sebagai pusat perdagangan penting di wilayah Jawa Tengah. Perkembangan Semarang semakin signifikan setelah tahun 1678 ketika Amangkurat II dari Mataram menyerahkan wilayah ini kepada VOC Belanda sebagai imbalan bantuan militer. Belanda kemudian membangun benteng serta infrastruktur perdagangan dan pemerintahan, memperkuat posisi Semarang sebagai kota pelabuhan utama. Pada masa kolonial, Semarang menjadi salah satu kota dengan infrastruktur terbaik di Jawa, lengkap dengan jalan raya, jalur kereta api, dan pelabuhan modern. Bangunan ikonik seperti Lawang Sewu dibangun pada masa ini sebagai simbol kejayaan administrasi kolonial. Selain perdagangan, Semarang juga mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan. Meskipun akses pendidikan masih terbatas, banyak sekolah mulai berdiri, termasuk bagi kalangan pribumi. Semarang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama lewat pertempuran 5 hari pada 14–19 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara para pemuda Indonesia melawan tentara Jepang yang belum menyerah sepenuhnya dan menjadi simbol keberanian rakyat Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan. Kini Semarang telah berkembang menjadi kota metropolitan modern yang tetap menjaga warisan sejarahnya. Kawasan kota lama, kuliner khas seperti lumpia dan bandeng presto, serta berbagai bangunan bersejarah menjadi daya tarik utama kota ini. Semarang bukan hanya pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah, tapi juga simbol perjalanan sejarah Indonesia dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Ternyata ada banyak fakta unik yang jarang diketahui orang banyak. Ya, simak sejarah singkatnya. Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Tahukah kamu, pada abad ke-15, Semarang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa oleh Sunan Pandanaran. Tidak hanya itu, Semarang juga terkenal dengan pecinan yang merupakan salah satu kawasan Chinatown tertua di Indonesia. Pada masa kolonial, Semarang berkembang pesat menjadi kota pelabuhan penting dengan adanya pembangunan pelabuhan Tanjung Emas. Selain itu, kota ini memiliki bangunan bersejarah Lawang Sewu yang dibangun oleh Belanda dan menjadi saksi bisu dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan siapa sangka, nama Semarang berasal dari kata asam arang, mengacu pada pohon asam yang dulu banyak ditemukan di daerah ini. Sejarah, nama Semarang berasal dari dua kata, yaitu asam dan arang dalam bahasa Jawa, yang berarti pohon asam yang jarang. Konon, daerah ini dahulu dipenuhi oleh pohon asam, namun dalam jumlah yang sedikit. Nama ini diberikan oleh Ki Pandan Arang, seorang tokoh penting yang dianggap sebagai pendiri Semarang.
Pada tahun 1475, Ki Pandan Aran diutus oleh Kerajaan Demak untuk membuka daerah baru di wilayah pesisir utara Jawa. Ia akhirnya menetap di daerah yang sekarang dikenal sebagai Semarang. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. 3. Kawasan Mega Urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur, Kabupaten Kendala, Kabupaten Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan, berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan berpenduduk terbanyak keempat di Indonesia. Kata arang, yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanarani datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang, dekat pelabuhan Bergota, dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Semarang dianggap mirip dengan Venesia, kota di Italia yang terkenal dengan kanal-kanal air yang indah dan jadi tujuan wisata dunia. Semarang adalah kota yang dialiri beberapa sungai. Sungai terpanjang yang membelah kota Semarang adalah Sungai Banjir Kanal Barat yang sekaligus digunakan untuk pengendalian banjir. Kota Semarang biasanya disebut dengan Kota Lumpia karena identik dengan makanan khasnya yaitu lumpia. Selain itu, banyak julukan unik untuk kota Semarang seperti Kota Atlas, Kota Port of. Mengapa disebut Semarang? Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, di masa lalu punya peran penting bagi Hindia Belanda sebagai pusat pelabuhan yang memasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa loh guys. Nah, nama Semarang ini diambil dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam dan arang yang berarti jarang, menggambarkan pohon asam yang tumbuh jarang-jarang di daerah tersebut. Meskipun pernah diubah menjadi Samara pada zaman kolonial Hindia Belanda, namun akhirnya kembali disebut Semarang. Kota ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah kota seperti Semarang Tengah, Timur, Selatan, Utara, dan Barat. Meskipun pembagian ini lebih sebagai referensi letak daripada administratif. Lumayan ada beberapa kuliner Nusantara. Kebetulan ramai-ramai kayaknya ada syuting film deh. Yang kedua, Kampung Pelangi. Walaupun Semarang mataharinya ada 10, bela-belain deh naik sampai ke sini. Terus ada Lawang Sewu. Sudah menjadi agenda wajib ke sini kalau jalan-jalan ke Semarang. Tiap sudutnya itu estetik. Yang keempat ada Queen City Mall. Desain interiornya cakep pisan, wuih. Anak mall pasti seneng sini. Yang kelima ada Kota Lama Semarang. Aku selalu takjub dengan bangunan-bangunan zaman kolonial Belanda yang masih kokoh sampai sekarang. Next, ada Semarang Contemporary Art Gallery. Ini satu komplek dengan Kota Lama Semarang. Yang ketujuh, aku ke Museum Kota Lama. Usahain kesini ya guys, karena banyak banget ilmu yang akan kalian dapatkan tentang Kota Semarang. Dan yang terakhir ada Kelenteng Sampokong. Walaupun Laksamana Cheng Ho beragama Islam, umat Konghucu tetap mendirikan kelenteng ini untuk mengingat kedatangan Laksamana Cheng Ho pertama kali ke Semarang. Memangnya hidup berdampingan antara umat beragama dengan saling menghargai, itu indah banget ya. Buat kalian yang mau ke Semarang, jangan lupa save video ini, follow. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan ini dahulu merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Pembangunan Lawang Sewu mulai dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunan ini didesain oleh arsitek Belanda dengan gaya arsitektur kolonial Eropa. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Meskipun bangunan ini sebenarnya tidak memiliki 1000 pintu, namun pintu dan jendela yang banyak dan berjejer panjang memberikan kesan demikian. Setelah Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, Lawang Sewu digunakan sebagai markas militer dan menjadi tempat terjadinya sejumlah peristiwa bersejarah. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan Lawang Sewu sebagai salah satu warisan budaya nasional Indonesia karena nilai sejarah dan keunikan arsitekturnya. Di sini terdapat Lawang Sewu, gedung bersejarah yang dulunya adalah kantor kereta api. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu, meskipun sebenarnya hanya ada 429 pintu. Selain itu, Semarang juga terkenal dengan lumpia, makanan khas yang terbuat dari kulit tipis berisi sayuran dan daging. Uniknya, lumpia Semarang memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan lumpia di daerah lain. Jangan lupa juga untuk mengunjungi Kota Lama, kawasan yang penuh dengan arsitektur kolonial Belanda yang memukau.
tahu nggak sih kalau Semarang punya Belanda kecil? Di kota lama, banyak banget bangunan Belanda zaman dulu yang cantik-cantik. Terus ada Lawang Sewu, stasiun kereta api tua yang agak seram dengan 1000 pintu. Cocok banget buat cerita hantu atau foto-foto Instagram. Lagi lapar? Lumpia Semarang itu terkenal banget. Bayangin kayak risol, tapi lebih enak. Jangan lupa juga mampir ke kelenteng Sam Wukong. Bangunannya unik, campuran gaya Jawa dan Cina untuk menghormati seorang laksamana Cina yang hebat. Terakhir, Semarang punya masjid terapung, Masjid Agung Jawa Tengah. Keren banget, apalagi kalau dilihat pas matahari turun. Jadi, kapan nih kalian siap-siap ke Semarang? Tahukah kamu bahwa Semarang adalah kota dengan sejarah yang kaya dan beragam? Di video ini, kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang Semarang. Semarang dikenal sebagai kota pelabuhan penting sejak zaman kolonial. Kota ini memiliki banyak bangunan bersejarah, seperti Lawang Sewu yang memiliki 1000 pintu. Selain itu, ada juga kota lama yang mirip kota kuno di Eropa. Kamu juga bisa menikmati keindahan alamnya di Pantai Marina dan Simpang 5. Semarang terkenal dengan kuliner khasnya, lumpia Semarang yang lezat. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan penting di Pulau Jawa. Dengan letaknya strategis, Semarang terus berkembang menjadi kota modern. Jangan lupa mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah yang megah. Fakta-fakta ini hanya sekilas dari keunikan Semarang. Nggak perlu bingung lagi, karena pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang keterbukaan informasi publik. Lewat perda ini, Anda berhak tahu mulai dari anggaran, kebijakan, hingga layanan publik. Semua bisa diakses secara mudah dan transparan. Apa tujuan dari perda ini? Yaitu untuk mendorong transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Kalau Anda butuh informasi, segera ajukan permintaan kepada PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di instansi terkait. Dan mereka wajib merespon sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ada. Mari manfaatkan hak kita sebagai warga, karena informasi yang terbuka adalah dasar dari pemerintahan yang baik. Kota Semarang, lagi cari informasi apa nih? Info terkait perizinan, pelayanan, atau perpajakan? Temukan beragam informasi seputar Kota Semarang di website ppid.semarangkota.go.id. Informasi terkait berbagai pelayanan di Kota Semarang juga tersedia lengkap loh di website ini. Yuk, tunggu apa lagi? Kepoin sekarang. Tanya informasi Kota Semarang, tanya PPID aja. PPID Kota Semarang, sobat berbagi informasimu. Bulan Juni, bulan di mana kita biasanya melakukan pendaftaran anak sekolah, itu sudah akan kita mulai. Nah, untuk PPDB, jenjang TK, SD, dan SMP Negeri Kota Semarang akan segera kita mulai. Bagi sobat distrik yang mau mendaftarkan putra, putri maupun adiknya, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan mengikuti pendaftaran pra-PPDB. Melalui apa? Melalui website, yaitu ppd.semarangkota.go.id. Yang masih bingung, ini nih, skillnya. Pra-pendaftaran online untuk TK dan SD itu adalah pada tanggal 12 sampai 16 Juli tahun 2023. Sementara untuk SMP itu adalah pada tanggal 19 sampai 23 Juni tahun 2023. Nah, untuk menyiapkan scan foto KK untuk bisa mengisi form yang ada dalam PPDB tersebut. Hidden gem di sekitar Semarang nih guys. Pantainya bersih banget. Jarang ada orang datang ke sini. Ada kolam mata airnya juga, airnya bening banget. Berasa pantai pribadi. Jaraknya cuma 600 km dari Semarang. Ada yang udah pernah ke sini? Hidden gem di sekitar Semarang nih guys. Pantainya bersih banget. Jarang ada orang datang ke sini. Mari mengenal Kota Semarang. Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Jumlah penduduk Kota Semarang kurang lebih 1,6 juta jiwa. Bangunan bersejarah Lawang Sewu terletak di Kota Semarang dan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi ketika di Semarang. Lumpia merupakan makanan asli khas Semarang. Terdapat banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang sekarang dikelola baik menjadi destinasi wisata di Kota Tua Semarang. Ini dia 10 rekomendasi makanan khas Semarang. Yang pertama, lumpia. Yang kedua, lapis legit. Yang ketiga, bingko babat.
Yang keempat, bandeng presto. Yang kelima, tahu gimbal. Yang keenam, tahu pong. Yang ketujuh, tahu petis. Yang kedelapan, soto Semarang. Yang kesembilan, babat gongso. Yang kesepuluh, nasi ayam Semarang. Hari di Semarang kemana aja ya? Kalau kamu cuma punya waktu sehari atau sebentar di Semarang, kamu bisa mampir ke beberapa tempat ini. Yang pertama, Lawang Sewu, tiket masuknya 20.000 aja per orang. Di sana juga ada jasa lokal guide yang bisa nemenin kamu keliling Lawang Sewu. Yang kedua, area Kota Lama Semarang. Ini area ramah pejalan kaki dan banyak banget spot fotonya. Kalau kamu pernah ke Kota Tua di Jakarta, ya kurang lebih mirip lah. Kalau lapar, kamu bisa mampir ke Sego Bancaan yang lokasinya juga masih di area Kota Lama. Oh iya, main-main ke area Kota Lama pas malam hari lebih seru malah. Terus kalau kamu cari tempat nginep di area Kota Lama yang ramah kantong, di sana ada Bobo Box. Lokasinya benar-benar strategis dan deket kemana-mana. Saya mau mengajak Anda semua untuk berjalan-jalan dengan bus pariwisata Kota Semarang. Bus wisata ini beroperasi mulai pukul 8 pagi. Untuk hari biasa, jadwalnya 3 kali sehari. Sementara setiap akhir pekan ada 4 kali perjalanan. Saat akhir pekan seperti ini, biasanya bus lebih ramai karena banyak wisatawan yang datang dari luar kota. Jadi kalau mau berdiri di depan sini, itu harus seizin petugasnya. Jadi nggak boleh sembarangan berdiri di depan sini ya. Soalnya aku lagi mau ngambil gambar dan bolehin sama bapaknya. Boleh ya Pak ya, asal aman ya. Pak, telolet Pak. Tempat pertama yang kami datangi adalah Kota Lama. Tempat ini dulunya adalah pusat perdagangan pada abad ke-17 hingga 20. Selain mengenal sejarah, bangunan berarsitektur Eropa di sini juga jadi lokasi asyik buat foto-foto untuk menghias laman media sosial. Salah satu ikon Kota Lama adalah Gereja Belendo yang dibangun pada 1753 oleh arsitek dari Belanda. Dinamakan Gereja Belendo karena atapnya berbentuk kubah yang belendo alias membulat dalam bahasa Jawa.